penelitian yang Anda tulis itu lanjutan dari penelitian judul Anda belum, kemudian ya sekarang jadi nggak bisa gitu judul penelitian itu atau judul skripsi itu hanya merupakan gitu. Harus ada perubahan. Nah, oleh karenanya kita harus baca dulu penelitian sebelumnya bagaimana sih, lalu kekurangannya apa. Ya. Dan itu harus muncul di latar belakang kalau merupakan kelanjutan ya, perbaikan dari penelitian sebelumnya. Gitu ya. Nah, di sini sekarang tadi dikatakan dalam latar belakang itu muncul permasalahan. Nah, Mas, sekarang permasalahan yang baik itu apa? Bu, kok permasalahan ada yang baik sih? Di mana-mana permasalahan juga jelek. Ini permasalahan penelitian, bukan permasalahan pribadi ya. Nah, permasalahan yang baik ilmu gitu ya. Artinya bisa saja, makanya dalam bab 1 itu kan setelah identifikasi masalah, ada tujuan, dan ada manfaat. Nah, manfaat itu yang harus kita perhatikan. Tidak hanya niron ya, manfaat deskripsinya ini. Nah, berarti di manfaat di penelitian tidak ya, ada manfaat sehari-hari. Kemudian masalah tersebut memiliki daya tarik kuat bagi peneliti pribadi maupun masyarakat. Artinya kita sebagai peneliti, Anda kan kalau menulis skripsi itu sebenarnya Anda sebagai peneliti. Kami dosen itu hanya membimbing gitu, mengarahkan, ya. Yang punya passion yang kuat itu ya Anda sebagai peneliti gitu. Bukan apa-apa lari ke pembimbing, tidak seperti itu. Oleh karenanya, kalian sebagai peneliti memang tertarik dengan objek yang Anda teliti, punya objek yang Anda teliti, gitu. Nggak masuk, ya nggak monet gitu. Kemudian sukanya mikro, ya saya larinya ke ekonomi mikro penelitiannya. Nah, jadi kita punya daya tarik yang kuat terhadap mata kuliah objek yang kita teliti itu ya. Kemudian yang ketiga adalah permasalahan itu harus bisa diteliti gitu. Baik dari sudut prosedural, metodologi maupun dari sudut ketersediaan data di lapangan. Nah, itu seringkali dosen menyatakan ketika Anda bimbingan, kalau saya sebagai pembimbing tuh memang ada datanya ini, coba cek datanya dulu begitu. Ya, kemudian kita harus data kemungkinan datanya ada atau tidak. Prosedural tuh artinya untuk mendapatkan data mudah nggak sih? Katakanlah satu penelitian harus menghubungi beberapa departemen, kementerian gitu ya, terkaitnya itu kan berat. Kita memilih waktu juga. Anda punya waktu, saya kira menulis skripsi itu tidak sampai, kalau kita hitung itu tidak sampai, belum andanya di tengah-tengah perjalanan males. Lihat dosen pembimbing mah nggak ada yang ngingetin, ayo nulis skripsi, ayo, nggak ada. Selama dia nggak nongol, ya nggak akan ditanya kali ya, gitu ya. Kecuali kalau mau sidang baru inget tuh.
ini bimbingan saya mana kok nggak muncul-muncul misalkan ya. Jadi secara prosedural tadi ya, punya tengah waktu sekian. Kira-kira judul ini bisa terkejar atau tidak gitu. Kemudian permasalahan ini bisa dibahas atau tidak dalam waktu sekian bulan gitu ya. Tapi kalaupun kekeh dengan judul yang itu, ya Anda berarti harus punya effort, punya usaha yang lebih besar untuk mencapai waktu yang hanya katakanlah tidak sampai 6 bulan tadi gitu. Jangan kekeh judul yang sama, tapi usahanya juga nyantai gitu. Tetap harus ada usaha yang lebih keras untuk mencapai waktu yang telah ditetapkan tadi. Gitu ya. Misalkan ada judul yang ternyata metodologinya harus surveinya skalanya dan itu tidak mungkin bisa dicapai dalam jangka waktu sekian lama, itu juga harus dilihat. Sehingga permasalahannya harus diperkecil lagi objeknya. Tidak Jawa Barat, misalkan permasalahan yang jadi topik kajian kita, topik penelitian kita. Jadi dari uraian tadi, latar belakang masalah itu adalah dan jadi menuliskan judul itu sebenarnya di kepala kita itu sudah ada latar belakangnya ya, sudah ada kemungkinan datanya ya, sudah ada referensi. Jadi judul itu tidak bisa muncul begitu saja, harus didasari oleh referensi dan temuan penelitian sebelumnya. Lalu Anda harus lihat ketersediaan data dan Anda harus lihat fakta-fakta yang yang ada di objek penelitian Anda ya. Nah, mungkin di sini saya tambahkan ya, kalau menulis latar belakang sebaiknya awal dari latar belakang itu gambaran tentang masalah yang akan diangkat. Gambaran umum itu bukan artinya gini, bicara Indonesia dulu, lalu lari ke Jawa Barat, lalu lari ke kecamatan gitu, kabupaten baru kecamatan, nggak seperti itu gitu. Gambaran umum itu bisa saja tidak berdasarkan objek ya atau wilayah yang diteliti, tapi juga berdasarkan permasalahan yang mau kita angkat gitu ya. Misalkan kita berbicara inflasi, ya kita berbicara inflasi secara umum dulu gitu. Baru nanti mengerucut ke permasalahan di daerah mana atau faktor yang mempengaruhinya ya. Nah, sebenarnya di buku panduan itu ada ya konsep tentang latar belakang. Ini mungkin Bu Ima harus direvisi lagi gitu ya. Saya udah lama nggak baca buku panduan skripsi. Isi latar belakangnya terlampau singkat gitu penjelasannya. Dan lebih mengarah pada judul yang akhirnya faktor-faktor yang mempengaruhi gitu. Padahal kan tidak semua skripsi judulnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi gitu ya. Bisa saja gambaran atau ya tidak selalu menggunakan regulator. Oke, saya kira itu saja ya dari latar belakang. Saya kira cukup. Kalau pertanyaan nanti saja ya di akhir atau gimana? Itu di mute dulu ya. Kan? Ibu, sebelumnya mohon maaf, ada yang mau join lagi tapi 100 partisipan. Masuk aja, masuk ke apa-apa. 100 partisipan. Udah penuh Ibu, limit. Oh. Seratus ya? 100. Gimana caranya, Ran?
Paling ganti akunnya, Bu. Akun Zoom ya. Apa ada yang limitnya lebih dari 100? Oke. Tapi lama lagi nanti. Ya. Nanti aja Tapi, yang lainnya nanti bisa hari ya, Rabu lah. Ya, saya kira itu ya uraian saya. Apa pertanyaannya nanti di akhir aja ya? di akhir acara. Iya, Ibu. nanti sekalian aja, Bu Ri. Oke, makasih kalau gitu. Ya. Terima kasih untuk Ibu Ria. Mungkin selanjutnya pemateri kedua pada hari ini, yaitu ada Ibu Aan. Silahkan kepada Ibu. Saya persilahkan. Oke, bentar. Saya materinya kemana kok menghilang? Ya Allah. Bentar ya. Kerangka pemikiran. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sih ini ya, kalau saya sih apa yang dijelaskan di kelas juga mungkin sudah lebih detail ya. Kita di sini mungkin hanya mengarahkan saja. Yang sudah dijelaskan Bu Ria juga sangat jelas ya. Mudah-mudahan juga itu memberikan gambaran kalian dalam menyusun skripsi sehingga bisa lebih cepat. Kalau mau share screen bisa saya nggak? Atau harus jadi host? Udah, bisa. Udah? Oke. Ya. Kebetulan saya kebagian tentang membuat kerangka pemikiran dan tinjauan pustaka ya. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh ini kok jadi error begini. Mari kelas saya teh. Belum full screen ya. Oke, mau membuat kerangka pemikiran dan ini. Jadi tadi tentang latar belakang, tema, ya identifikasi dan sebagainya itu sudah oleh Bu Ria dan sudah sangat mengerucut dan saya kebagian kerangka pemikiran dan tinjauan pustaka. Selanjutnya nanti bagian ketiga oleh Bu Ade dan bagian keempat oleh Ibu Dewi. Jadi kita tadi memang kebetulan kalau saya lihat dari daftar hadir banyaknya 2018 ya, justru yang belum membuat skripsi, tapi ada kepentingan dalam menyusun proposal kolokium. Yang sedang membuat skripsi justru 2018 itu nggak terlalu banyak, nggak nyampe setengahnya, tapi harapannya bisa bisa memberikan masukan juga untuk teman-teman yang lain bagaimana atau tentang materi yang dibahas yang sangat bagus ini oleh Prodi ya, sehingga harapannya bisa lulus dengan lebih cepat meskipun kendalanya salah satunya adalah oleh saya yang agak sulit mencari waktu bimbingan. Skripsi itu kadang-kadang ya memang itulah satu yang harus ditempuh ya, yang membuat mahasiswa galau adalah ketika menyusun skripsi. Nah, salah satunya yang juga suka ditolak oleh bukan ditolak ya, diminta untuk diperbaiki oleh dosen pembimbing kepada mahasiswa itu adalah mengenai kerangka pemikiran ya, dan juga tinjauan teoritis. Nah, kerangka pemikiran sendiri apa sih? Sebenarnya kerangka pemikiran sendiri itu kan kalau secara konsep teori sih adalah alur berpikir kita, cara kita untuk melihat topik yang sudah ditetapkan sebelumnya waktu Anda sudah membuat latar belakang, itu berarti sudah mulai pasti bahwa saya akan membuat tentang apa. Jadi kerangka berpikir itu tergantung apa yang mau Anda teliti ya, yang mau Anda jadi karena berisi alur berpikir ya. Kerangka logis bagaimana masalah yang mau diangkat tadi, misalnya aglomerasi itu secara konsep teori itu bagaimana
variabel-variabel yang mempengaruhinya apa? Nah, secara teori itu variabel itu gimana sih bisa mempengaruhi, kalau tadi yang Buria, aglomerasi itu bagaimana sih variabel-variabel yang sudah kita sebutkan tadi di latar belakang itu bisa mempengaruhi atau keputusan aglomerasi misalnya ya. Sehingga itu kan kerangka teoritis itu adalah kerangka yang dia harus relevan dengan topiknya, ini bukan relevan ya, relevan. Jadi relevan dengan topik. Nah, apa yang dimasukkan di dalam itu tuh kadang-kadang kalau saya lihat itu kebanyakan main asal kopas dari punya orang lain. Dan juga terjebak hanya dalam satu angka, ya. Hanya bukan terjebak dalam satu kata. Ya, misalnya tentang efektivitas misalnya efektivitas kebijakan X terhadap permintaan, misalnya efektivitas kebijakan X terhadap permintaan komoditas ekspor. Nah, karena terjebak dengan kata, maka isi kerangka pemikiran itu isinya tentang efektivitas semua. Ya, itu yang kadang-kadang menjadi salah. Jadi seringkali kita tidak bisa melihat dari judul itu apa sih core utama penelitian kita. Ya, kalau efektivitas itu kan bukan sebuah konsep teoritis, karena di sini kan kerangka teoritisnya. Ya, efektivitas itu kan hanya bagaimana misalnya antara target dengan realita seperti apa, tercapai atau tidak. Nah, tapi kan core tadi adalah permintaan ekspor misalnya. Ya, maka teorinya harus lebih pada permintaan ekspor. Nah, itu seringkali ketika kita bicara alur berpikir itu terjebak dengan alat, malah terjebaknya dengan metodologinya. Ya, bukan tentang konsep besarnya itu di mana. Ya, jadi justru di kerangka pemikiran ini juga masih termasuk yang juga bolak-balik. Kata Buria memang betul bahwa bab 1 itu paling lama dalam skripsi. Dia memakan porsi waktu yang cukup besar karena dari bab 1 itu sudah terbayang nanti alur berpikirnya bagaimana, cara menganalisisnya seperti apa, dan sudah terbayang nanti hasilnya secara hipotesis itu harusnya bagaimana. Ya, meskipun nanti ketika diolah di bab 4 hasilnya tidak sesuai dengan hipotesis, itu tidak jadi masalah ketika tidak sesuai dengan hipotesis. Itulah temuan kita, ya. Nah, di sini bahwa kerangka pemikiran adalah bagaimana kita bisa merumuskan ya konsep teoritis itu dalam kerangka berpikir kita itu sesuai dengan konsep teoritis ya, secara konsep teoritis. Jadi kerangka pemikiran itu membuat juga urutan-urutan hasil penelitian orang lain ya. Jadi jangan juga kita merasa apa yang kita teliti itu adalah yang pertama kita buat, enggak. Kalau judulnya yang sama persis dengan yang kita buat mungkin iya. Tapi kan secara konseptual topik itu mungkin udah banyak yang meneliti, mungkin kasusnya di negara lain ya, yang kata Buria memang tidak bisa hanya sekedar melihat mengganti lokasi, tapi kan kita harus lihat memang benarkah itu layak diteliti, memang ada masalah di situ sehingga ada gap di situ sehingga kita harus teliti. Jadi kerangka pemikiran itu harus ada urutan-urutannya. Urutan-urutannya itu juga harus disupport oleh kajian-kajian yang lain. Tidak sama persis tadi misalnya tentang efektivitas kebijakan. Ya, maka kita jangan cari efektivitas kebijakan X. Kalau kebijakan X juga tentang efektivitas terhadap ekspor kan itu sudah ada yang teliti sebelumnya. Jadi kita bahwa tentang masalah efektivitas kebijakan apapun ya itu salah satu keyword atau kata kunci yang bisa kita ambil ketika kita mencari hasil-hasil penelitian terdahulu. Kemudian juga kita mungkin melihat dari variabel-variabelnya ya, yang berbeda. Bahwa variabel ini ketika kita di awal tadi kata Buria harus sudah kebayang itu variabel-variabel di latar belakang itu akan seperti apa. Ya, itu disupport bahwa itu ada penelitian variabel juga ada dari penelitian si ini sehingga kita kerangka berpikir kita pun juga disupport dari yang pertama tadi teoritisnya ya, yang kedua adalah juga penelitian terdahulu sehingga kita bisa menentukan bagaimana sih hubungan antara satu variabel dengan variabel lain itu, dan hubungan itu bukan berarti harus diregres ya.
Jadi misalnya tadi kebijakan itu akan meningkatkan kemudahan izin usaha, kemudian akan meningkat. Nah, itu kan hubungan keterkaitan antar variabel itu harus sudah mulai tergambar di kerangka pemikiran. Ya, jadi isinya nanti bukan hanya sekedar gambar. Yang kadang-kadang saya juga menyuruh mahasiswa mengulang itu, kerangka pemikiran itu bukan seperti apa. Kadang-kadang saya menemukan justru seperti mind map-nya sebuah teori. Biasanya nih ya yang saya protes, preferensi pengukuran secara ordinal, kardinal. Ordinal gini. Selesai aja. Bukan itu kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran itu pernyataan proposisi kerangka konsep kita berpikir terhadap pemecahan masalah yang sudah kita rumuskan. Contohnya gini, tadi misalnya preferensi masyarakat terhadap sok kasih ide preferensi masyarakat. Ada barangkali yang punya judul itu, preferensi masyarakat tentang apa? Sok, 1, 2, 3. Oke, misalnya preferensi masyarakat terhadap preferensi pengusaha terhadap bukan preferensi ya. Naon sih atuh sok Bu Ima, ada preferensi naon? Bahasa. Jadi misalnya gini, preferensi masyarakat terhadap belajar ini belanja online mungkin Bu ya, An. belanja online. Oke, berarti preferensi masyarakat terhadap belanja online. Jadi preferensi itu kerangka pemikiran bukan menulis yang saya sok ini ya, yang bukan nulisnya begini. Mana sih? Oke, bukan misalnya gini, preferensi ini ordinal. Jadi bukan konsep teori ordinal, kardinal begini, bukan. Tapi bagaimana keputusan orang untuk belajar online ditentukan oleh apa? Oh, misalnya oleh harga, misalnya oleh selera, oleh kemudahan dan sebagainya. Bagaimana harga itu menentukan yang menetapkan dia preferensi. Jadi menetap ini error kia ya udah gitu ya. Jadi kebayang ya oleh kalian bahwa bukan menjabarkan konsep teori ya, tapi kerangka pemikiran adalah pernyataan preposisi tentang kerangka konsep bagaimana variabel-variabel itu saling berpengaruh, kemudian kita rumuskan ya. Kita rumuskan. Kalau dia uji pengaruh baru harus ada hipotesis. Atau uji statistik misalnya, itu harus ada hipotesisnya. Tapi kalau misalnya kita deskriptif biasa, tidak usah ada hipotesis, tapi kita sudah kebayang bahwa hubungannya itu akan seperti bagaimana. Ya. Nah, langkah-langkah yang harus kita siapkan dalam menyusun kerangka pemikiran, yang pertama bahwa tadi kita menentukan dulu variabelnya apa. Jadi ketika kita menyusun kerangka pemikiran, kita sudah ada bayangan dulu variabelnya apa. Sehingga karena sudah ada bayangan variabelnya apa, maka bagaimana ini biar sekalian nyambung dengan tinjauan teoritis ya. Sehingga teori-teori apa yang kita cari, jurnal-jurnal apa yang kita cari, itu disesuaikan dengan variabel yang sudah kita tentukan tadi di awal. Karena waktu kita bikin perumusan masalah, ya sebelum masuk ke kerangka pemikiran, kalau kita bikin skripsi kan latar belakang lalu identifikasi masalah atau perumusan masalah. Ketika di perumusan masalah itu sudah terbayang variabel apa yang nanti akan kita angkat, karena itu sudah fenomenanya sudah diangkat di latar belakang. Sehingga kita punya dulu variabel yang sudah akan kita teliti, sehingga kita akan mengerucut pada langkah mencari bahan bacaannya itu dari buku-bukunya apa, teorinya teori apa, kayak tadi efektivitas, bukan cari buku tentang efektivitas, ini tentang permintaan apa, ekspor, oh berarti kaitkan dengan perdagangan internasional, ya, kaitkan dengan perdagangan internasional, kaitkan dengan ini efektivitas kebijakan, kaitkan dengan masalah kebijakan publik, bukan efektivitas teori yang diangkatnya di situ. Nah, sehingga buku-buku apa yang dicari? Oh, ini tentang berarti perdagangan internasional. Oh, ini tentang permintaan. Ada mikro, berarti kaitan dengan perilaku mikro, ya, dan sebagainya.
Sehingga kita kumpulkan bahan bacaan, jurnal itu yang terkait langsung dan juga terkait tidak langsung. Terkait tidak langsung itu seperti apa? Ketika misalnya kita bahas sebuah sebuah objeknya misalnya tentang di Jawa Barat. Ya, maka kita juga cari artikel-artikel tentang Jawa Barat gitu untuk meyakinkan bahwa memang Jawa Barat itu menarik untuk kita ambil sebagai lokasi yang mau kita teliti misalnya. Tapi tidak harus Jawa Barat tentang yang penelitian ini, enggak. Tentang perekonomian Jawa Barat. Itu kan untuk memperkuat bahwa oh ini tuh, jadi kita tuh ketika mau menyusun skripsi, kerangka berpikir sampai bab 2 itu sudah kaya akan informasi ya. Jadi tidak harus jadi ketika mencari judul jurnal itu jangan yang sama persis. Ya, jangan sama persis. Maka saya katakan kuasai dulu keyword-nya. Tadi permintaan, ekspor, kebijakan, efektivitas. Jadi banyak di situ yang namanya kata kuncinya. Kemudian bisa memberikan penjelasan teori. Jadi selain tadi informasi tentang hubungan variabel itu juga ada di jurnal-jurnal, tapi kita juga tetap harus mengacu bahwa itu konsep teoritis akar teoritisnya juga kita harus tahu di situ ya. Jadi sehingga kita bisa menjelaskan bagaimana sih hubungan variabel X1 itu terhadap Y itu melalui mekanisme transmisi yang seperti apa. Itulah kerangka pemikiran. Mekanisme, ini kalau ini naik akan menyebabkan ini sehingga ini pada akhirnya akan begini. Itulah kerangka pemikiran. Ya. Sehingga pada akhirnya ada sudah kebayang kesimpulannya itu nanti kalau ininya naik akan begini, nanti akan seperti apa. Itulah kerangka pemikiran ya. Dan kemudian kita ada memberikan argumen, perumusan model yang diakhiri dengan sebuah konstruksi. Jadi tidak hanya konstruksinya aja, tapi ada argumennya, ada rumusan model, bisa rumusan matematika, dan juga ada bentuk diagram ya. Kalau yang sudah mereka 2018 sudah sampai pada bagaimana semacam salah satunya causal loop. Tidak harus causal loop, tapi bentuknya kerangka berpikir itu adalah hubungan antar variabel. Ya. Sehingga apa sih yang dibahas di situ adalah fakta-fakta yang sudah dikemukakan oleh sumber-sumber yang lain, oleh jurnal-jurnal, tapi sekali lagi, fakta yang dikemukakan itu harus sumber aslinya. Jangan menurut Aan Julia dalam menurut Aan Julia dalam skripsi begini, karena saya yang bikin skripsi. Saya bikin skripsi saya di situ memuat jurnalnya Bu Ima ya. Jadi menurut Ima Amalia dalam skripsi Aan Julia itu panjang ting. Langsung cari Anda sumbernya ke jurnalnya Ima Amalia, jangan pakai skripsi. Ya. Kecuali temuan deskripsi itu ada temuannya deskripsi, kesimpulannya, hasilnya bagaimana. Menurut Aan Julia dalam penelitiannya diperoleh hasilnya bla 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 bla, it's okay. Itu udah sumber asli. Tapi kalau misalnya teori saja, ya, menurut Menkyu dalam skripsinya Aan Julia, kenapa nggak langsung cari bukunya Menkyu gitu loh, ya, sehingga cari ke sumber aslinya. Ya. Nah, kemudian penunjukan sumber pustaka nanti juga di daftar pustaka ada di buku panduan jelas bahwa harus menggunakan nama, tahun, halaman. Nama itu bisa di awal, Bu, yang benar tuh di awal, di akhir atau di bagian tengah. Itu sebenarnya bisa saja, ya. Menurut Aan Julia 2018 halaman sekian, ya. Bahwa pengaruh ini gini bla 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 bla, hasil penelitiannya begini. Hasil atau bisa kita di tengahnya, kalau di tengah pengaruh X1 terhadap Y itu bisa berdampak begini dalam kurung Aan Julia ini, sehingga dilanjutkan sebelah masih dalam satu alinea itu bisa seperti itu karena sehingga seperti diperkuat oleh penelitiannya Amalia, ya Ima Amalia. Jadi bisa jadi satu alinea itu ada
kepalanya pakai penelitian si A, diperkuat oleh penelitian si B, dan seterusnya, ya. Atau bisa di bagian akhir. Jadi itu ketika penulisan rujukan dari konsep teoritis. Ini contoh saja, pengaruh manajemen dan kinerja terhadap pembangunan. Apa sih ininya keywordnya? Manajemen dan kinerja dan juga pembangunan. Jadi ketika searching, ketika searching jangan searchingnya pengaruh manajemen terhadap pembangunan sama persis, enggak. Bagaimana sih pengaruh manajemen terhadap pembangunan saja? Bagaimana kinerja perusahaan terhadap perekonomian misalnya, itu apa namanya? Keyword-keywordnya itu banyak, ya. Ini contohnya bagaimana ya, meskipun ini nggak begitu detail, tapi di sini bisa, faktor manajemen itu apa saja sih? Faktor manajemen itu apa saja yang diteliti, kemudian kinerja itu indikatornya apa? Ini karena manajemen ya, kalau kinerjanya IE kan bukan begini ya. Nah, ini bagaimana sih kinerja kinerja karyawan, ya, loyalitas dan sebagainya mempengaruhi pembangunan, ya, perekonomian secara makro. Indikatornya apa sih? Ini indikator pembangunan. Nah, memunculkan indikator-indikator ini ya, indikator ini itu ada, kita lihat dulu teorinya. Yang pertama. Yang kedua mungkin ada di jurnal-jurnal sebelumnya. Nah, kinerja dan loyalitas bisa saja ini ada di jurnal A. Sementara di jurnal B itu waktu narasi di awalnya, narasi di awal. Ini kerangka bentuk model yang seperti ini kan setelah akhir dari kerangka pemikiran, ya, konsep dalam bentuk diagram itu terakhir. Nah, sebelumnya mungkin kita jelaskan dulu kinerja dan loyalitas itu oleh si A, kemudian konsistensi dan ini oleh penelitian si B. Sementara ini ada di penelitian si C, itu manajemen dan kinerja sudah, tapi nah itu kan jadi kita mengcombine dari beberapa mengcombine dari beberapa tulisan. Oke, kesalahan-kesalahan yang umum biasa ketika kita buat landasan teori, yaitu kita karena tergesa-gesa hanya terjebak dengan studi pustaka yang sangat sedikit sehingga eta-etaken, jadi plagiasinya rentan sekali, ya. Jadi sama persis, bahkan kadang-kadang umumnya di bab 2 itu judulnya hampir sama, copy paste persis plek bisa jeung skripsi nu lain judulnya sarua. Ya. Jadi itu karena jadi menganggap sepele, kadang-kadang bab 2 itu dianggap sepele, ya. Jadi ikut-ikutan aja. Jadi kurang di sini berarti kesalahan-kesalahan umum bisa kita baca, ya, mengandalkan sumber, kita mencari data sekunder ini tadi nggak seharus langsung ke sumber asli, ya, ke sumber aslinya. Oke. Ini bisa dibaca, ya. Nanti mungkin di-share oleh panitia, ya, dan juga mungkin sudah dijelaskan juga di kelasnya, ininya aja kiat-kiatnya. Jadi tujuan pustaka juga sama. Ketika kita mengumpulkan membuat tinjauan pustaka di bab 2 yang saya katakan tadi, kita sering mengabaikan itu, yang sangat meremehkan membuat bab 2 hanya kopas dari tulisan orang, ya, sehingga apa yang ditulis di bab 2 itu asal juga. Ya, padahal ketika memilih teori itu yang pertama kita harus selektif. Kalau tadi kalau Anda baca buku panduan, makanya halo yang bikin skripsi, buku panduannya dibaca, Kadang-kadang saya nanya, itu berapa spasi harusnya? Nggak tahu. Itu apa? Nggak tahu. Aduh, gitu. Itu kumaha mau nulis skripsi tapi tidak baca buku panduan. Jadi memilih buku teori, memilih teori yang dipakai atau jurnal, kita harus selektif. Selektif itu apa? Artinya cari sumber yang paling tinggi relevansinya, yang paling sesuai dengan apa yang kita teliti. Yang kedua, kita harus kritis. Kritis itu ketika si A mengatakan B, si B mengatakan variabelnya X2, X3, kita harus kritis juga. Jadi jangan main terai bulat dia, jangan main tarik, tapi kita juga ini
kelemahannya di sini kalau pakai ini. Jadi saya tidak mengambil variabel ini, tapi saya mengganti dengan variabel yang lain. Itu juga karena kita ada pendapat ya, kita harus kritis juga di situ. Kemudian juga kita harus membandingkan, juga ada kelemahan satu konsep teori dengan teori lain. Kita juga harus paham kenapa sih pakai, nanti kalau di sidang atau oleh dosen pembimbing ditanya, kenapa pakai pendekatan A? Kan ada juga pendekatan B gitu. Anda harus tahu, oh pendekatan A ini begini-begini, kalau pendekatan B begini-begini, sehingga untuk yang saya teliti untuk masalah ini adalah saya lebih cocok dengan pendekatan A. Contohnya masalah ketimpangan. Ketimpangan, yang mau Anda cari ketimpangan apa? Kalau ketimpangan pendapatan, oh berarti individu, pakainya Gini rasio, jangan pakai indeks Williamson. Indeks Williamson juga tentang ketimpangan, tapi ketimpangan antar wilayah, ketimpangan pembangunan gitu. Jadi sehingga harus tahu ukuran-ukuran itu apa saja, sehingga kenapa pakai ukurannya Gini rasio tidak indeks Williamson ya, karena yang kita cari apa ya begitu. Kemudian kita harus bisa mampu menganalisis teori-teori tadi ya, sehingga kita apa yang tulisan-tulisan tadi, jurnal tadi bisa memperkuat rumusan atau hipotesis yang kita susun ya. Dan kemudian nanti menyajikannya juga kalau bisa harus ada tersusun berdasarkan urutan waktu. Nah, masalah di bab 2 kadang-kadang harus ada studi pustaka sebelumnya ya, studi literatur sebelumnya misalnya ya. Ketika ada studi literatur sebelumnya apa namanya? Ini harusnya di ini ya, kalau banyak peminat mah saya jadi keingatan kudunya direkam lalu itunya ada yang melalui link YouTube ya, bisa seperti itu. Oke, tadi kadang-kadang dosen mengatakan mana studi literatur sebelumnya. Nah, studi literatur sebelumnya atau penelitian-penelitian sebelumnya itu bisa ada subbab tersendiri atau sudah melekat ketika kita membahas hubungan antar variabel yang ada di bab 2. Ya, jadi di bab 2 itu pertama susunannya tuh jangan alatnya dulu, tapi bagaimana sih konsep berpikirnya dulu yang di runutannya ya. Runutannya misalnya tadi kalau tentang permintaan dulu, nah kemudian variabelnya apa yang mempengaruhi, nah ketika variabel yang mempengaruhi, misalnya ada variabel X, kita bahas dulu X, nanti bagaimana X itu mempengaruhi Y, nah kemudian bisa masuk di situ kita support dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Jadi sudah bisa ada di situ, tidak harus ada subbab tersendiri ya. Ini cara-cara membuat tinjauan pustaka supaya teka mana-mana, teka dia. Yang pertama buat dulu outline-nya. Jadi outline itu adalah gambaran-gambaran besar apa sih yang dibutuhkan tuh ya. Yang dibutuhkan tuh apa saja sih misalnya ya. Yang dibutuhkan misalnya kita bikin outline-nya, kita tadi tentang masalah ya kita bikin misalnya tentang permintaan. Iya, kumaha sih. Ini error terus gitunya. Misalnya tentang permintaan, ya kita bikin dulu tentang permintaan misalnya ya. Teori tentang permintaan. Nah, permintaan kemudian apa sih yang dibahas? Oh, tentang ekspor. Itu jadi kita udah ada bayangan sehingga dengan outline itu dari permintaan. Nanti setelah permintaan kita mau bahas apa sih dari permintaan, faktor-faktor yang mempengaruhi misalnya ya. Kemudian dari situ kita bicara faktor-faktor yang mempengaruhi. Jadi pertama konsep ini ya, kemudian kita bicara tentang permintaan ekspor. Langsung spesifik misalnya di sini ada permintaan ekspor ya, seperti itu. Jadi kita buat dulu outline-nya. Setelah permintaan nanti kita mau bahas apa sih? Ya, faktor pengaruh itu apa sih, kita bahas, apakah di sini kita bahas harga misalnya ya. Kemudian kita bahas selera. Nah, itu kan sudah kelihatan tuh dengan bentuk seperti ini. Oh, ini adalah 2.1, 2.11. Ya. 2.1 faktor mempengaruhi, 2.11, 2.2, ini 2. Nah, begitu kan, jadi udah kelihatan si badan bab 2-nya juga ketika kita sudah membuat outline ya. Kemudian cari berbagai informasi.
Nah, cari informasi itu banyak caranya. Jadi jangan bilang, enggak ada, Bu, enggak ada, Bu. Aduh, Pak, enggak ada, Pak, tentang itu. Nyarinya di mana? Gitu. Nyarinya seperti apa? Cari di bidang ilmu yang lain. Ya. Misalnya kalau tadi efektivitas kebijakan, mungkin jurnal-jurnal hukum bisa di situ kita ambilkan tentang masalah kebijakan itu sendiri ya. Nah, kebijakan X itu mungkin dibahas di Fakultas Hukum atau di yang lain dan sebagainya ya. Jadi carinya itu harus seluas-luas mungkin. Jangan lupa ketika kita sudah membuat tulisan di parafrase ya, jangan sampai kopas. Jadi plagiat nanti jatuhnya. Jadi di sini parafrase itu yang sudah tulisan-tulisan itu kita baca, kemudian intinya seperti apa, kita rewrite dengan bahasa yang sama, tapi jangan sampai merubah makna. Dan yang ditulis jangan sampai nggak bisa, Bu, itu kan udah tulisan saya, ya tulisan saya, tapi kan idenya dari si A, si B, si C. Maka si A, si B, si C itu harus dimasukkan sebagai sumber pustaka. Jangan lalu dengan sombongnya kita bilang itu tulisan saya, iya diparafrase oleh saya, tapi tetap si sumbernya tetap ditulis ya. Kemudian kita setelah itu kita susun ya. Kayaknya ini slide-nya sudah selesai dah Asana teh. Cik bentar. Nah, oke, ini contohnya tadi hampir sama. Ya. Oke, ini contoh tadi permintaan, ini pisang, macam-macam pisang, manfaat dari pisang, misalnya ya seperti itu. Ya, jadi, nah ketika kita cari literatur pertama tentang pisang itu sendiri, yang kedua adalah bagaimana selai itu tentang selai, yang kedua tentang si kelurahan Joson ya, bagaimana dia itu layak untuk kita ambil sebagai tempat ya. Di situ ada apa sih di si Joson itu? Adakah memang kebun pisang yang banyak di situ? Apakah karena produksi pisangnya melimpah ya dan sebagainya ya. Oke, selesai, maka kita kalian selamat menggarap skripsi, garap dan garap ya. Karena skripsi itu harus kita belum punya channel yang lain untuk keluar dari Unisba selain membuat skripsi ya, belum ada channel yang lain. Oke, itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ran, mau pindah dulu, Ran, gimana? Iya boleh Ibu, untuk linknya udah saya share di kolom chat Akang Teteh dan Ibu sekalian, mungkin untuk kenyamanan juga, soalnya masih banyak yang pengen join juga. Dari tadi pun saya udah coba record ya Ibu, Akang Teteh, nanti bisa dicek di YouTube Hima EP untuk recordingnya. Pindah dulu sebentar ya, sekarang ya, pindah ya. Terima kasih Ibu. Iya, boleh Ibu dipindah dulu ke Zoom yang satu laginya. Mangga Akang Teteh, boleh dipindah dulu.